Abbas. Oh iya, boleh. Farhatnya langsung. Tidak ada. Farhatnya langsung aja. Farhatnya langsung aja. Melalui juru bicaranya. Iya, nggak diundang nggak datang. Nggak diundang nggak datang. Boleh konferensi mas bentar? Iya nggak boleh kita. Pak wartawan lagi mau wawancarain kita. Kenapa Anda masuk? Coba Farhat lah yang menanggapi. Ya, kalau masalah lapor melapor, kami nggak mau tahu itu. Silahkan. Ya silahkan. Tapi ini intinya ada dana kami yang dititip dan itu yang perlu dibalikin kepada teman-teman para UMKM sekalian. Kalau abang pribadi kerugiannya berapa bang? Kalau saya pribadi ada 3 miliar dan sudah dikembalikan 500 juta. Ada 3 miliar karena saya mengolah film waktu itu. Kalau saya. Dan itu sudah diminta Bang Farhat bahwa dana Pak Andi aja dikasih katanya. Tapi saya nggak mau. Saya melihat penderitaan member-member UMKM. Dan ini amanat ke saya dari Pak Sanjay juga secara tulisan tangan dan ada surat kuasa sepenuhnya ke saya bahwa tolong ditagih, ya, tolong ditagih dan berikan kepada para member yang memang membutuhkan. Ini ada itikat baik Pak Sanjay di sini sebenarnya. Oke, YouTube balik semua. Kita lihat ya cuplikan tadi bahwa banyak orang nyatronin rumahnya Bang Farhat Abbas yang katanya orang ini adalah komunitas UMKM. Wow, kita lihat tadi malah ada bapak polisi juga masuk ke dalam. Terus orang sampai mau nerobos masuk ke dalam maksa. Waduh, informasi yang hot nih. Ada apa dengan Bang Farhat Abbas ya? Kalau kita lihat tadi YouTube balik semua. Dari cuplikannya konon katanya Bang Farhat Abbas ini membawa dana atau membawa titipan yang harus dikembalikan kepada mereka. Malah ada beberapa orang di sini katanya komunitas UMKM. Ada juga tuh satu orang tadi konon katanya dia adalah orang film. Dia sampai dirugikan 3 miliar. Wow, harus dikembaliin. Walaupun hanya baru kembali 500 juta katanya kan. Nah, kalau kita melihat dari cuplikan tadi, ini konon katanya Bang Farhat Abbas ini berpotensi kena pasal penggelapan. Waduh, ngeri juga ya. Padahal beliau kan seorang advokat. Oke, YouTube balik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep. Hanya di Adam Jeep Channel. Kembali lagi di Speak Up. YouTube balik semua sebelum kita melanjutkan. Semua informasi di konten Adam Jeep kali ini yang Adam Jeep dapatkan dari media sosial atau berbagai platform digital lainnya ya. Semuanya Adam Jeep disclaimerkan dulu YouTube balik semua. Oke, kita lanjut ya YouTube balik semua. Nah, kembali lagi tadi. Ternyata beberapa orang itu katanya mau menuntut Bang Farhat Abbas minta uangnya dikembaliin. Katanya uang itu titipan, terus ini katanya berpotensi penggelapan. Sampai ada bapak-bapak tadi merasa dirugikan 3 miliar walaupun baru dibayar 500 juta. Seperti itu ya. Dan dia katanya orang film. Berarti ini orang emang orang production house, PH, yang memproduksi dunia entertainment, film, lagu, dan segala macam ya. Orang film. Wah, hubungannya apa ya? Saya juga belum tahu nih. Oke, YouTube balik semua itu tadi. Semakin memblunder kasus Agus ini, yang mana di sini Bang Farhat Abbas yang paling vokal karena beliau adalah seorang advokat yang menjadi kuasa hukumnya Agus. Tapi dari kasus Agus ini ternyata memblunder. Bang Farhat Abbas disatroni oleh Bang Denny Sumargo. Tiba-tiba banyak orang yang nyatronin dengan menuntut minta dikembalikan haknya atau uangnya. Wow, kasihan juga nih Bang Farhat Abbas. Ada apa nih sama beliau? Mohon maaf. Karena Bang Farhat Abbas ini kan menurut saya secara akademik udah mentok. Akademik formal ya. Dia udah doktor. Wow. Dia juga salah satu pengacara kondang. Tapi bisa ada kasus seperti ini. Pingin tahu kebenaran fakta datanya, kita ikutin terus ya di podcast Adam Jeep ini. Oke, kita pantau terus apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Bang Farhat Abbas ini. Ya, mudah-mudahan sih ini hanya kesalahpahaman ya. Tapi kita wallahu alam bisawab. Oke, kita lanjut nih YouTube balik semua.
Lagi-lagi Bang Farhad Abbas ini sekarang menyentil Pak Presiden nih YouTube balik semua. Wow, Pak Presiden terpilih Prabowo pun ikut disentil. Karena katanya menurut Bang Farhad Abbas, kalau memiliki rasa tanggung jawab, Pak Presiden itu harus panggil Agus ke istana. Kok bisa ya? Kalau menurut saya nih, korelasinya apa dengan istana, kasus Agus dengan istana, dengan Pak Presiden? Korelasinya apa? Ya kan? Atau relatednya apa? Ya kan? Korelasinya atau relatednya apa? Kaitannya, hubungannya. Penasaran? Kita lihat cuplikannya. Kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, bukan dengan menghadirkan tunanetra dengan penampilan suara bagus dibayar masuk istana, tapi adalah anak si Agus yang seperti ini, harusnya Presiden turun tangan, jemput bola, undang Agus ke istana, kemudian biar dokter-dokternya, biar semua masyarakat sayang, tunjukkan. Kalau dibiarin begini, bonyok, kita juga bonyok nih. Wah, ada-ada aja nih. Bang Farhad ini selalu membuat adegan-adegan yang kontroversi atau statement-statement yang kontroversi. Bang Farhad Abbas meminta kepada Presiden, kalau Presiden merasa memiliki rasa tanggung jawab, Agus harus dipanggil ke istana. Kira-kira YouTubeolik semua silakan di kolom komentar. Korelasinya apa kasus Agus dengan Presiden atau dengan istana? Dengan Pak Prabowo? Relatednya apa? Korelasinya apa? Kaitan, hubungan, bla bla blanya apa? Itu. Semua itu hanya Bang Farhad Abbas yang tahu. Kita tetap pantau terus apa sih yang akan terjadi ya. Karena kenapa? Setiap statement, setiap verbal wajib dipertanggungjawabkan. Ya, kita lihat Bang Farhad Abbas ini arahnya kemana. Oke, YouTubeolik semua. Silakan para netizen atau YouTubeolik semua dimanapun berada bisa menilai dengan smart, dengan fakta data ya. Nah, kita lanjut lagi nih YouTubeolik semua. Konon katanya Agus ini mau dibawa berobat ke Singapura. Ke Singapura. Wah, kalau menurut saya kita berobat di RSCM aja kan BPJS aja udah nggak bisa dipakai. Alias sudah tidak bisa ditanggung oleh negara biayanya. Berarti Agus harus bayar secara mandiri. Bayar pakai dompet sendiri, uang sendiri. Terserah sumber uangnya dari mana. Tiba-tiba Agus mau dibawa ke Singapura. Yang saya pertanyakan nih YouTubeolik semua. Siapa yang siap mendanai Agus ke Singapura? Ya kan? Masalahnya kan belum dapat donasi lagi. Apakah uang donasi yang ada di Tenopi atau ada donatur baru yang siap mendanai Agus? Wow, sementara ke Singapura budgetnya nggak sedikit loh Besti. Gimana menurut YouTubeolik semua? Guys, silakan di kolom komentar. Oke, penasaran? Kita lihat cuplikannya ya. Untuk ke luar negeri, ke Singapura. Agus semua udah punya paspor semua? Belum. Oke, nanti kita urus segera paspornya ya. Oke. Kemudian nanti kalau yang ke Singapura, siapa yang mau ikut? Agus? Istri. Bawa. Oke, dengan salah satu anaknya ya, satu ya. Kau udah punya paspor? Oke. Kemudian teman-teman, Wow, benar-benar mau dibawa ke Singapura nih. bawa Berarti cuannya udah banyak Agus Agus. sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih panas tinggi? Enggak sih kalau untuk panas tinggi, cuman kulitnya lukanya agak ada. Oke, itu tadi ya YouTubeolik semua bahwa Bang Farhad Abbas lagi siap-siap mengajak Agus dibawa ke Singapura. Ya sudahlah, mudah-mudahan kita doain ya. Ada budgetnya, ada uangnya, atau ada donatur yang siap mendanai Agus. Tapi ya Agus tetap harus banyak berubah ya Gus untuk lebih baik. Terutama Agus harus memberikan aura positif ya kan kepada masyarakat. Agus harus memancarkan inner handsome. Ketampanan yang terpancar dari seorang laki-laki sejati. Seperti itu ya.
agar masyarakat luas simpati dan merasa empati atas apa yang menjadi musibah yang Agus alami, yaitu penyiraman air keras tadi ya. Jadi Agus, ingat, coba keluarkanlah inner handsome Agus atau aura ketampanan yang terpancar dari diri kita. Seperti itu ya. Namanya inner handsome. Wow. Oke, lanjut YouTubeolik semua. Kan kemarin Bang Farhad Abbas disatroni oleh Bang Denny Sumargo nih. Kita lihat videonya, respon dari Bang Farhad Abbas setelah disatroni Bang Denny Sumargo ke rumahnya. Ya, saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Cuma saya nggak keberatan sih, hanya waktu habis sholat ya saya, yang emosi saya udah hilang. Karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan, udah ini orang Makassar, gini, kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tarik. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal. Ya salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Hat, belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadar kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh, lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini, katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya tidak akan membalas, saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu, terus kita pukul. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi ya cuplikannya, bahwa katanya menurut Farhad Abbas ini dia seolah-olah terhipnotis, ya kan? Dia nggak mungkin melawan karena ada kamera, banyak ya yang menjadi statement. Ya wajarlah, mungkin Bang Farhad Abbas di sini mau membersihkan citranya, jangan sampai publik menilai jiper lah, nggak ada nyali lah dan segala macam. Tapi emang YouTubeolik semua, kalau kita lihat ya kemarin waktu disatroni Bang Densu, Bang Farhad Abbas ini kayak kelihatan sedikit ketakutannya. Tapi kembali lagi dengan memberikan klarifikasi tadi Bang Farhad Abbas menurut versi dia, nggak apa-apa lah. Karena kenapa? Semua manusia berhak untuk berstatement dan semua manusia berhak untuk membela citra dan harga dirinya ya. Kita ikutin aja. Menurut dia, wah nggak mungkin nih mau saya hajar, kan banyak kamera juga salah satunya. Terus ngelihatnya juga nggak mungkin saya menghajarkan, Bang Densunya juga baik-baik. Itu juga gitu kan. Nah, apapun yang menjadi statement Bang Farhad Abbas ini, yang jelas kita lihat endingnya bahwa dia tidak terima kemarin dipermalukan oleh Bang Densu katanya di rumahnya, dan siap melaporkan balik Bang Densu. Oke, kita lihat eksekusi Bang Farhad Abbas secara faktanya atau secara kisah nyatanya atau realitanya. Akankah melaporkan Bang Densu ke polisi atau hanya bagian dari ya gertak saja? Kita lihat ya. Oke YouTubeolik semua, kemarin di episode sebelumnya kan kita lihat ya bahwa Agus udah memohon-mohon lagi ke Teknopi minta bantuan yang tidak lain pasti berhubungannya dengan uang. Yang jelas Agus sudah tidak bisa pakai BPJS ya. Tapi kalau kita lihat, kalau menurut saya, apakah Agus ini ketulah? Karena ingat YouTubeolik semua, omongan adalah sebuah doa. Ya, apalagi kita, mohon maaf, saya sebagai umat muslim, jelas setiap statement verbal kita itu selalu berkaitannya dengan iringan doa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kemarin Agus dengan lantang bahwa saya tidak perlu uang, saya lebih perlu harga diri keluarga. Kita lihat cuplikannya ya. Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya, Saya buat siap keluarga mati NP, buat keluarga ya kita saya. ingatkan lagi. Oke, kita lihat ya. Jelas ya tadi dengan lantang, dengan tegas bahwa Agus tidak memerlukan uang. Nah, ini kan doa. Akhirnya dibuktikan, dikabulkan oleh Allah. Oke, kamu nggak perlu uang. Akhirnya uang benar-benar kembali semua ke Yayasan Teknopi.
Dan menurut informasi mau diberikan ke orang-orang yang lebih berhak lagi kalau Agus tidak mau menerima uang itu. Nah, itulah omongan sebuah doa. Di sisi lain Agus menantang bahwa saya tidak perlu uang. Akhirnya Allah mengabulkan doa Agus bahwa uangnya kembali ke Yayasan Teknopi. Nah, di ending ceritanya ternyata Agus meronta-ronta. Ternyata Agus memohon-mohon lagi. Dengan mohon ke Teknopi, minta ditengok, minta dilihat keadaan Agus sekarang, minta dibantu lagi. Yang mana endingnya itu pasti ke uang. Karena seperti di podcast saya sebelumnya, YouTuber semua, bahwa saya memperingati Agus. Ingat Mas Agus sebentar lagi bakal perlu uang. Bakal perlu cuan, silakan. Itu saya bikin di podcast-podcast sebelumnya tentang Agus. Bahwa Agus harus kontrol. Agus harus kontrol emosi. Jangan terprovokatori, jangan terpengaruh. Karena sebentar lagi Agus bakal perlu uang. Akhirnya nyata itu terjadi. Karena Agus pernah berstatement, saya tidak perlu uang. Akhirnya sama Allah dikabulkan. Uangnya ternyata kembali dengan Allah punya cara, Mas Agus ya. Allah punya cara. Karena Allah adalah Tuhan yang maha berkehendak. Tuhan yang maha kuasa. Yang maha raja ya. Bisa mengatur, membolak-balik kehidupan. Karena Allah adalah sang yang memberikan skenario. Yang memberikan jalan cerita semua manusia di dunia. Semua terjadi atas izin Allah. Termasuk Mas Agus tidak memerlukan uang. Akhirnya dengan izin Allah uang pun dikembalikan ke Yayasan Teknopi. Dan Agus saat ini ternyata dibalikin kebutuhannya oleh Allah. Bahwa Agus perlu uang. Nah itu Agus tetap jaga ya bahwa statement kita, verbal kita, omongan kita, ucapan kita itu adalah bagian dari doa. Jadi kalau bisa yang baik-baik ya Agus ya. Tetap Agus harus menjadi yang lebih baik. Ingat, Agus harus memancarkan inner handsome. Ya, ketampanan yang terpancar dari diri. Hingga orang merasa simpati. Apa yang terjadi dengan Agus, orang merasa empati. Nah, seperti itu ya Agus ya. Nah, YouTuber semua yang terakhir nih agak sedikit kocak juga nih infonya. Bahwa katanya solusi yang terbaik buat Bang Farhat Abbas dan Bang Densu selesaikan di ring tinju. Wow, seru nih. Baku hantam secara legal alias tidak melanggar hukum ya. Karena itu menjadi ajang kompetisi fighting. Oke, kita lihat. Saya tidak setuju. Tapi andai kata punya kesepakatan naik ring aja, setuju saya. Ya kan, setuju. Ya nggak apa-apa. Kan juga Bang Denny Suwargo juga kan pengen juga dia katanya dihajar kan. Nah, saya nggak apa-apa. Silakan tuh hajar Bang Denny Suwargo, tapi hajar dengan cara yang legal. Bagaimana caranya? Naik ring. Ya. Pakai sarung tinju. Nggak apa-apa. Ya. Penyelesaian kan banyak cara. Penyelesaian dengan damai. Naik ring juga damai kok. Itu kemarin saya lihat apa namanya tuh orang-orang yang naik ring itu kan banyak loh. Ini sama ini naik ring, tadi berseteru naik ring. Nah, damai kan setelah naik ring melampiaskan apa namanya ini unek-unek dan sebagainya tetap bersalaman kan. Vicky Prasetyo juga pernah sama si anaknya Deddy Corbuzier kan. Nah, jadi nggak apa-apa, silakan aja kan. Gitu. Setuju saya. Intinya setuju dengan sikap dan Oke, YouTuber semua guys dimanapun berada, itu tadi informasi yang sangat bikin kita tercengang juga ya. Dalam artian harus diselesaikan di ring tinju. Wow, otomatis terjadilah baku hantam secara legal. Karena bagian dari kompetisi fighting ya. Siapa yang lebih kuat. Oke, YouTuber semua, tolong silakan beri komentar di kolom komentar. Kira-kira kalau Bang Farhat Abbas dengan Bang Densu naik ke ring tinju, yang menang siapa? Ayo. Terus yang KO kira-kira di ronde berapa? Ya kan? Penasaran? Mari kita ikutin. Apakah akan terjadi naik ring tinju fighting antara Farhat Abbas bersama Denny Sumargo secara nyata? Wow, luar biasa ya kan? Wah. Oke, YouTuber semua, itu tadi informasi-informasi terkait antara circle-nya masalah Agus, blundernya masalah Agus,
dengan pengacaranya, dengan masyarakat, dan reaksi menurut praktisi hukum, menurut publik, ataupun menurut netizen ya. Kalau menurut saya analoginya sekarang kasus Agus itu seperti bermain biliar. Membidik bola satu, bola ini kena, bola ini kena, bola ini kena. Akhirnya banyak yang kena, banyak yang terlibat, banyak yang masuk ke dalam circle atau blunder ini. Oke, YouTube Balik semua dimanapun berada, mudah-mudahan YouTube Balik semua selalu sehat, diberikan keselamatan, diberikan umur yang panjang. Dan terutama YouTube Balik semua dimudahkan dalam mencari rezekinya dan dimudahkan untuk meraih apa yang menjadi ekspektasi dan cita-citanya. Oke, YouTube Balik semua sehat-sehat selalu. Mohon dukungannya ya, like, subscribe, dan komennya. Saatnya Adam J pamit mundur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.